Adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini, setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, bagaimana sistem komputer itu bekerja, dan bagaimana data itu dikodifikasi. Nah, bisa kalian perhatikan di situ sudah tersedia ya, bahkan itu rig ya. Jadi banyak orang yang menginginkan spesimen dan perangkat-perangkat yang sudah kalian lihat seperti itu. Nah, masing-masing mungkin sudah kalian tahu apa itu monitor, atau apa itu keyboard, apa itu speaker. Nah, sebagai pengantar pada di elemen sistem komputer ini, perlu kalian ketahui bahwa komputer itu adalah kata dari bahasa Inggris yang berarti to compute, atau artinya itu menghitung. Nah, di mana pada sistem komputer itu ada yang namanya data input ya, atau data masukan yang memberikan perintah, kemudian diproses data itu, kemudian diproduksi oleh keluaran atau output, di mana semua perintah itu bisa disimpan secara sekunder. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di depan itu, ada input, proses, output, secondary storage ya, di mana muaranya semua itu melewati yang namanya proses data. Nah, sistem komputer itu sendiri terdiri dari hardware dan software. Apa itu hardware dan software? Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer. Perangkat lunak atau software adalah program yang berjalan di perangkat keras itu sendiri. Jadi, yang namanya sistem komputer itu adanya hardware dan software yang saling bekerja sama. Nah, perlu kalian ketahui, dalam sistem komputer ada yang namanya input dan output. Nah, apa saja sih yang termasuk input dan output? Input di sini dicontohkan keyboard, scanner, kamera digital, dan lainnya. Sedangkan output itu bisa berupa layar komputer, printer, speaker, dan lainnya, atau menyimpannya ke penyimpanan sekunder. Nah, tahukah kalian perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer? Sedangkan perangkat lunak atau software adalah program yang berjalan di komputer. Ya, jadi yang mengoperasikan fisiknya itu bisa dilihat itu hardware, sedangkan yang aplikasi softwarenya itu perangkat lunak. Nah, saat ini ponsel pintar yang kamu miliki atau smartphone telah menjadi sistem komputer dalam ukuran yang lebih kecil karena bisa memproses, mengolah program yang ada di smartphone. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih membahas mengenai perangkat keras atau hardware. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut ke perangkat lunak ya. Nah, apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras tadi sudah saya sebutkan, perangkat komputer yang memiliki wujud fisik ya, ada wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran atau output, pemproses, prosesor, kemudian memori dan penyimpanan storage. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi perangkat keras atau hardware itu dia ada wujud fisiknya, bisa kalian rasakan, bisa kalian pegang. Nah, yang nantinya dia bisa berfungsi ya sebagai perangkat berbagai macam output ya, seperti itu. Untuk yang pertama, bisa kalian lihat perangkat masukan atau input device. Nah, kira-kira apa saja nih yang ada di input device? Nah, perlu kalian ketahui, untuk peranti masukan ini, input device itu peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk selanjutnya diolah lebih lanjut. Nah, contohnya ini ada perangkat mouse atau tetikus. Nah, ini mungkin kalian sudah familiar, sudah sering kalian pakai ya. Di sini juga
yang namanya tikus itu atau mouse itu untuk menggerakkan atau mengatur posisi kursor yang ada di layar komputer kalian. Nah, di situ ada gambar mouse ya atau tikus Bluetooth dan kabel. Nah, caranya menggunakannya mungkin kalian sudah paham semua ya. Ada yang diklik kiri, klik kanan, dan ada double klik. Itu fungsinya untuk apa? Kemudian yang paling penting itu mouse itu bisa berfungsi untuk menyeret atau mengdrag ya, digunakan untuk memindahkan suatu objek dengan mudah ya tanpa melalui perintah copy paste ya. Seperti itu. Kemudian ada keyboard ya. Di sini keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan karakter dalam komputer ya. Ini sama saja ketika kalian menggunakan HP kalian ya, ada papan keyboardnya untuk mengetik ya. Misal kalian mau mengetik pesan atau mau mencari informasi, pasti kalian akan mengetiknya. Nah, keyboard juga banyak macamnya ya. Ada yang keyboard Dvorak, keyboard Glockenberg, keyboard Maltron, keyboard virtual. Nah, di sini macam-macam dari keyboard ini karena sejarahnya dulu itu keyboard itu tidak langsung ditemukan ya, tapi melalui beberapa penemuan dari berbagai orang seperti itu. Nah, kalau yang keyboard sekarang kita pakai itu keyboard QWERTY ya, sudah populer dipakai sampai saat ini. Nah, bahkan keyboard-keyboard yang hanya numerik ya, karena keyboard itu mempunyai berbagai kelompok ya. Ada typewriter ya untuk menulis ya. Terus ada function key yang F1 sampai F12 dan numeric keypad ya. Kadang ada juga keyboard yang digunakan untuk game ya, hanya ada numeriknya saja. Seperti itu. Mungkin kalian sudah paham ya. Karena ini mungkin sudah ada di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Nah, dari macam-macam keyboard ini fungsinya itu sama. Namun kalau yang populer sekarang digunakan itu yang keyboard bertipe atau berjenis QWERTY. Nah, kemudian ada scanner. Scanner di sini digunakan untuk ya memindai atau menyalin ya. Bahasa lainnya itu memfotokopi seperti itu. Tapi kalau yang namanya scanner hasilnya nanti masuk ke dalam komputer yang nantinya bisa kita olah lebih lanjut seperti itu. Kemudian selain itu ada yang namanya joystick. Nah, ini joystick ya digunakan sebagai pelengkap memainkan permainan game ya. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar. Nah, itu ada beberapa elemen-elemen pada joystick. Ada stick, ada base, ada trigger, ada tombol ekstra, ada saklar, ada throttle, ada POV, dan ada juga yang namanya cangkir penyedot di situ. Jadi, tapi kalau joystick sekarang itu sudah jarang ya ditemui karena sekarang sudah ada yang namanya joystick yang model seperti stick PS seperti itu. Nah, ini joysticknya berbentuk seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya mikrofon. Nah, ini mikrofon sudah paham semua pasti ya. Mikrofonnya itu fungsinya dia digunakan untuk memasukkan suara ya ke komputer. Jadi ketika kalian akan Google Meet atau Zoom, ini harus ada mikrofonnya. Kalau tidak ada mikrofonnya, kalian tidak bisa mentransfer suaranya, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada yang namanya barcode ya, barcode reader. Nah, kira-kira penting nggak sih barcode ini? Ya penting. Kalau di industri itu barcode digunakan untuk membaca atau detail dari suatu produk tersebut. Contoh di sini ada barcode readernya dan ada contoh barcode-nya. Jadi nanti contoh barcode itu informasinya itu di-scan, kemudian nanti muncul perintah-perintah yang sudah kita masukkan sebelumnya. Gitu. Itulah yang pada yang input device. Kemudian kita lanjut ke pemproses. Nah, pemproses ini itu adalah data atau perintah yang diterima dari piranti masukan yang selanjutnya akan diproses oleh komputer. Nah, yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit ya, di mana dia itu sebagai unit pusat dari pemrosesan. Bagian utama dari komputer yang bertugas melaksanakan keseluruhan
operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input maupun output dasar. Bisa kalian lihat di situ ada ya contoh dari CPU. Ya, itu ada dari Intel dan Ryzen AMD ya, seperti itu. Nah, bentuknya seperti itu, nanti itu digunakan pada komputer. Nah, ada sih kecepatan ya. Biasanya itu diukur dengan yang namanya kecepatan clock yang dinyatakan dengan satuan hertz ya, frekuensi gitu ya. Saat ini kecepatan clock CPU itu pada orde megahertz dan gigahertz. Jadi ketika kamu punya CPU-nya itu semakin tinggi speknya, maka itu akan berguna sekali ketika kita menggunakannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya ada yang namanya random access memory atau RAM dan read only memory atau ROM. Apa sih bedanya antara RAM dan ROM ini? Nah, RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data, sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Sedangkan ROM itu memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksinya yang ditulis oleh produsen komputer pada saat proses booting. Nah, instruksi ini yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Jadi HP maupun komputer itu juga sama-sama menggunakan yang namanya RAM dan ROM. Tuh. Makanya itu kalau ROM dan RAM ini tidak ada, maka suatu perangkat sistem komputer itu tidak bisa untuk diakses seperti itu. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara RAM dan ROM. Secara fisik juga jelas berbeda dan secara fungsinya juga berbeda. Kemudian yang ketiga ada yang namanya alat output ya, output device. Nah, bisa kalian lihat peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, atau suara yang dihasilkan oleh speaker. Nah, yang pertama di sini ada peranti penyimpanan sekunder storage device ya, ada hard disk ya. Nanti kita lihat satu persatu di mana peranti penyimpanan sekunder itu digunakan untuk menyimpan ya. Jadi yang namanya penyimpanan itu digunakan dalam hal kita menyimpan file yang kita punya seperti itu. Mungkin kalian kalau memiliki perangkat pasti tanya ya, itu kapasitasnya berapa? Nah, itu penting juga. Jadi penyimpanan ini diperlukan untuk mengolah lebih lanjut informasi yang kita dapat ya. Nah, adapun yang pertama piranti penyimpanan sekunder di sini, yang pertama ada hard disk ya atau HDD nih di sini. Hard disk ini bisa digunakan ya pada komputer atau pada laptop. Kemudian ada SSD. Ya, bedanya apa sih antara hard disk dan SSD? Nah, yang jelas di sini itu antara hard disk dan SSD ini berbeda fisik, ya. Kalau dilihat kapasitasnya itu SSD dan hard disk itu mungkin hampir sama ya, tergantung yang kalian beli. Namun akan berbeda pada kecepatan pemrosesannya. Akan lebih cepat ketika menyimpan, ketika membaca, itu akan berpengaruh. SSD ini lebih unggul, bahkan kalau sekarang itu sudah muncul yang namanya SSD M2 NVMe. Nah, itu lebih kencang lagi daripada yang SSD biasa. Namun hard disk juga masih bagus. Untuk yang ketiga ada flash drive atau flash disk ya yang biasa kalian gunakan. Yang keempat itu ada CD ya, compact disk, bahkan kalau sekarang sudah jarang sekali ya. Nah, ini ada memory card yang biasa kalian gunakan di HP kalian. Nah, sama-sama untuk menyimpan. Kemudian ada teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Nah, di sini tuh sebetulnya banyak penyimpanan awan ya, atau cloud storage. Ibarat kita itu penyimpanan secara online ya. Kita bisa menggunakan Google Drive, Dropbox. Kalau yang pakai iOS, Apple itu bisa pakai iCloud dan lain-lain. Masih banyak berbagai penyimpanan secara online yang tersedia. Namun penyimpanan online ini dia terbatas. Ketika kalian ingin mengakses
kalian harus mempunyai akses internet. Kalau tidak punya, kalian tidak bisa mengakses penyimpanan kalian. Oke. Dimana pada sebuah komputer itu pasti memiliki peranti penting yang lainnya yang harus ada, seperti motherboard dan beberapa komponen lain yang bersifat itu tambahan untuk menambah kinerja dari komputer itu sendiri. Yang pertama itu ada motherboard ya, yang bisa kalian lihat di situ. Motherboard di sini contohnya itu ya dari pabrikan ROG ya, dari Asus ya. Seperti itu. Nah, motherboard sendiri sebagai dudukan atau tempat untuk ya agar kalian itu bisa meletakkan atau memfungsikan dari CPU ya, dari RAM dan VGA atau yang lainnya. Jadi peranannya dari motherboard ini sangat penting terhadap keberlangsungan dari perangkat keras dalam kaitannya itu sistem komputer. Untuk VGA atau Video Graphic Array dan Graphical Processing Unit GPU ini sangat penting untuk menampilkan hasil visualisasi yang kita gunakan. Nah, contohnya untuk kebutuhan gaming atau editing video. Nah, VGA atau GPU ini sangat penting ya untuk penampilan hasil dan proses ketika kita mengedit maupun kita memainkan game. Jadi, kalau yang kalian ingin game-game berat ya harusnya spesifikasi dari VGA atau GPU-nya itu memadai juga. Di lain sisi CPU dan RAM itu juga mempengaruhi ya karena dia memproses gitu. Kemudian ada sound card. Nah, sound card ini alternatif lain untuk menampilkan suara yang nantinya akan di output ke speaker. Kemudian juga ada LAN card ya, yang nanti itu gunakan untuk bisa untuk pakai kabel atau maupun pakai WiFi ya, WiFi card seperti itu. Nah, simpulan pada pertemuan kali ini, yang perangkat keras itu adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik nyata, dapat disentuh atau dapat dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, keluaran, pemroses, maupun memori dan penyimpanan. Nah, perangkat keras itu sendiri terdiri dari perangkat masukan atau input device, pemroses, alat output atau output device, peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device, dan peranti lainnya. Itu perangkat keras secara garis besar yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.